Terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati meminta maaf kepada orang tua Yosua dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Selasa. Di hadapan keluarga Yosua, Putri menyatakan rasa dukanya, sementara Ferdi Sambo meminta maaf sambil mengatakan ia emosi hingga hilang kendali karena perbuatan Yosua. Saya juga sebagai seorang ibu bisa merasakan bagaimana duka yang dalam di hati ibu sebagai ibunda dari Yosua yang mengalami kehilangan seorang anak yang adalah nafas kehidupan. Untuk itu, dari kerendahan hati yang dalam, saya mohon maaf untuk ibunda Yosua beserta keluarga atas peristiwa ini. Bapak dan Ibu Yosua, saya sangat memahami perasaan Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Saya yakini bahwa saya telah berbuat salah dan saya akan bertanggungjawabkan secara hukum. Saya juga sudah minta ampun kepada Tuhan. Ahli mikroekspresi Monica Kumalasari menilai tersirat kesedihan dalam permintaan maaf Putri, sementara dalam penyesalan Ferdi Sambo kental aspek kognitifnya. Ya, nah kalau keduanya Ferdi Sambo maupun Ibu Putri, ya, keduanya ini seperti sedang membaca dan tidak terlihat ada emosi yang dilibatkan dalam pernyataannya. Dan kemudian kalau kita melihat juga bahwa hal-hal kadang-kadang Ferdi Sambo juga tidak membaca, tetapi menyampaikan sesuatu hanya dengan penyampaian sesuatu yang dipikirkan atau secara kognisi, tetapi tidak melibatkan emosi yang intens. Penyesalan atau permintaan maaf Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati tak otomatis menghapus pidana pembunuhan Yosua. Menurut mantan Hakim Agung Gayus Lumbun, hakim tidak melihat setelah perbuatan kejahatan, namun melihat sebelum dan saat kejahatan terjadi. Tim Liputan Kompas TV. Soal permintaan maaf Sambo pada orang tua keluarga Yosua, namun masih ada kelihatan terkesan emosi. Kita akan bahas bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Selamat petang, Pak Andri. Selamat petang. Pak Andri, kita lihat bagaimana tadi Ferdi Sambo minta maaf, tapi ia menyampaikan soal emosinya pada Yosua. Apa sih yang Anda baca dari permintaan maaf seorang terdakwa dengan alibi emosi? Ya memang ini masih bersayap ya. Kalau minta maaf itu kan ya tanpa reserve begitu. Tapi dalam hal ini ada kondisi yang dikaitkan dengan situasi itu bahwa emosinya, rasa marahnya tidak mampu mengontrol dirinya itu karena perbuatan Yosua begitu ya. Nah ini memang menjadikan situasi nggak enak ya bagi semua pihak, khususnya keluarga Yosua. Kalau memang mau minta maaf ya minta maaf aja begitu kan. Tapi mungkin juga di pihak lain dari segi Sambo sendiri memang soal perbuatan itu menjadi begitu penting, begitu berarti sehingga kemudian menjadi dasar dari kemarahannya. Nah ini yang kita ingin tahu sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh Yosua itu sehingga kemudian menyebabkan FS itu kemudian lalu mengatakan tidak mampu mengontrol dirinya ya. Nah mungkin nanti pada saat pemeriksaan terdakwa barulah kemudian baik PC maupun FS akan mengatakan dengan sejelas-jelasnya apa yang terjadi pada dirinya. Tentu saja memang ini adalah bisa disebut sebagai overclaim ya karena tidak didukung oleh fakta yang lain ya, sebagaimana diharapkan oleh hukum acara itu mesti ada bukti yang mendukungnya. Nah di sini memang tidak ada. Namun bahwa memang itu menjadi satu curahan hati dari kedua terdakwa ini tentu akan perlu kita lihat sebagai sesuatu yang... Pak Andri, apakah hanya curahan hati atau ada tujuan lain Ferdi Sambo menunjukkan kemarahannya di persidangan ini?
Saya kira dia tidak berusaha untuk mendapatkan keringanan ya. Benar bahwa memang seseorang yang sudah menyatakan menyesal dan kemudian tidak mempersulit jalannya persidangan, itu kemudian akan mendapatkan keringanan ya dari segi vonis. Tetapi untuk satu ancaman yang seberat 380. rasanya soal permintaan maaf ini tidak terlalu banyak berarti. Jadi Anda lihat yang disampaikan Ferdy Sambo tidak bertujuan untuk meringankan ancaman kepadanya? Bukan, maksud saya dia mengerti bahwa ancaman yang ditujukan kepadanya, ancaman hukuman itu begitu serius ya, sehingga dia tidak berpretensi melalui permintaan maaf ini lalu kemudian dia mendapatkan keringanan ya. Saya kira itu lebih merupakan satu ucapan tulusnya dari keduanya bahwa memang minta maaf. Tetapi tadi ada satu kondisi yang tidak bisa dia pungkiri, yakni bahwa ada yang menyebabkan rasa marahnya, yakni perbuatan almarhum. Begitu. Dia bilang soal siap bertanggung jawab. Apa makna dari perkataan ini? Perkataan Ferdy Sambo soal siap bertanggung jawab, Pak Andri. Apakah untuk meringankan terdakwa lainnya justru? Saya kira tidak ya, karena pada masing-masing pihak kan mendapatkan ancaman tuntutan yang sama gitu, sehingga dengan kata lain kalaupun dia bertanggung jawab tidak berarti lalu kemudian ada keringanan bagi yang lain. Jadi dengan kata lain ini berlaku sendiri-sendiri. Cuma ini memang menunjukkan sikap gentle ya, dan moga-moga betul menunjukkan sikap yang tulus dari yang bersangkutan untuk minta maaf. Jadi daripada menyangkal dari awal, mendingan kelihatannya dari segi strategi ya, lebih baik untuk menyatakan bersalah, dan moga-moga ini bukan merupakan satu sikap yang berpura-pura. Walaupun tadi saya katakan bahwa ada kondisi yang tetap dikaitkan dengan konteks kemarahan itu. Kalau Anda lihat bagaimana sih respons dari keluarga Yosua di persidangan, ada permintaan maaf seperti itu? Kalau Anda lihat, Pak Andri. Lihat sekali dari gesture ibu almarhum Yosua yang tidak menerima ya, dia mengambil posisi membelakangi posisi terdakwa PC maupun FS. Ini menunjukkan satu gesture yang menolak ya. Nah, ini juga mungkin menurut saya juga satu test case bagi keluarga, bahwa kalau dari awal menyatakan mengampuni, memaafkan pihak-pihak yang telah membunuh anaknya. Nah, ini kelihatan nih bahwa pada konteks FS dan PC itu kelihatannya ibu almarhum Yosua itu kurang bisa menerima. Memang ini satu hal yang sulit ya, memberikan satu forgiveness kepada orang lain begitu. Baik. Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia, terima kasih telah memberikan pandangannya dalam program Kompas Petang hari ini. Terima kasih, Pak Adri.